Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Tidak lupa untuk menyiapkan alat tulis dan mohon disimak dengan seksama dan sampai selesai. Nah, selanjutnya uji turunan pertama untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan titik belok. Ya, nah titik maksimum itu cirinya adalah meskipun f aksen A-nya sama dengan 0, itu harus jika kurang dari A-nya itu kurang dari kurang dari 0 ya, di sebelah kiri ini ya. Ini positif dulu, positif, kemudian negatif. Nah, itu berarti dia adalah titik maksimum. Ya, tandanya ini positif, negatif. Di sebelah kirinya positif, sebelah kanannya negatif. Itu berarti f aksen A sama dengan 0. A-nya ini adalah maksimum. Kemudian sebaliknya, jika negatif kemudian positif, ya sebelah kirinya negatif, sebelah kanannya positif, maka ini disebut titik minimum. Ya. Oke, kita bahas contoh ya. Nah, contoh menggunakan uji turunan pertama. Carilah titik maksimum dan minimum fungsi trigonometri yang tadi itu ya. Masih sama, y sama dengan cos 2x pada interval 0 sampai 2pi. Nah, kita sudah tahu turunan pertamanya adalah min 2 sin 2x. Lalu titik stasionernya adalah 0,1, ya kan, nih titik stasionernya sudah tahu kan, jelaskan di video sebelumnya ya tentang stasioner dan stasioner. Nah, bagaimana cara menentukan maksimum dan minimum? Nah, sebenarnya tinggal dilihat negatif positifnya ini ya. Nah, ini dilihat dari mana? Dari jika nilai, nah ini ya, 0 sampai pi per 2, kita ambil pi per 4 ya di sini. Kita ambil pi per 4. Pi per 4 itu berapa sih? 180 dibagi 4 ya. 180 bagi 4 berapa? 45. Nah, ya, masukkan f aksennya. F aksennya itu apa sih? Min 2 sin 2x. Berarti min 2 kali sin 2 dikali pi per 4. Ya, 2 bagi 4 berarti 1 per 2 berarti pi per 2. Sin pi per 2 adalah, atau sin 90 adalah 1. Jadi min 2 kali 1 jadinya min 2. Min berubah jadi min. Nah, selanjutnya dari pi per 2 sampai pi berarti kita ambil 3 pi per 4. Dan seterusnya ya. Ini karena hasilnya positif 2 maka tandanya positif. Ini hasilnya min 2 maka tandanya min 2. Min gitu. Karena ini positif 2 berarti tandanya positif. Nah, lihat tandanya. Jika di sebelah kirinya positif, sebelah kanannya negatif, berarti itu adalah maksimum. Jika di sebelah kanannya, di sebelah kirinya negatif, sebelah kanannya positif, berarti itu minimum. Nah, berarti yang maksimum adalah 0, 0 itu pasangannya titik stasionernya adalah 01 ya. Berarti 01 itu adalah maksimum, kemudian pi, 1 adalah maksimum, kemudian 2 pi, 1 juga maksimum. Ya. Kemudian yang minimumnya adalah pi per 2, min 1 dan 3 pi per 2,1. Nah, itu mencari titik maksimum dan minimum. Ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk contoh yang selanjutnya silakan dipahami. Nah, untuk turunan kedua itu kan sudah dibahas
dibahas di semester kemarin ya, tentang kecekungan. Ya, tentang kecekungan. Nah, kemudian jika double aksen F double aksen X-nya itu lebih dari 0 atau hasil turunan keduanya itu lebih dari 0 atau positif, maka itu cekung ke atas. Jika turunan pertama dari X kurang dari 0 atau negatif, itu berarti dia cekungnya ke bawah. Ya. Nah, kemudian Bapak akan jelaskan tentang aplikasinya ya. Nah, ini contoh ketujuh. Ya. Sebuah rumah panggung, ini rumah panggung, dihubungkan dengan sebuah tangga menuju halamannya, ini tangganya. Tangga tersebut ditopang oleh kayu. Nah, kayu di tengah-tengah tangga itu ada kayu sebagai penyangga dengan tinggi 2 meter dan berjarak 2 meter dari rumah. Jadi ini jaraknya 2 meter. Jika permukaan tanah di sekitar rumah dianggap datar, jadi ini datar, ya, dan tinggi tiang penyangga rumah tegak lurus pada permukaan tanah, tegak lurus terhadap permukaan tanah, tentukan panjang minimum dari tangga rumah tersebut. Nih, panjang tangganya berapa yang minimum? Ya. Bisa dicari panjang minimum tidak dengan menerka-nerka ya, tetapi dengan perhitungan atau menggunakan aplikasi turunan pertama. Karena ini minimum ya, berarti. Nah, caranya adalah pi ini di antara 0, kalau 0 berarti dia sama dengan tanah, atau tegak lurus berarti dia lurus ke atas, vertikal. Berarti di antara 0 sampai pi per 2. Ya, 0 sampai pi per 2. Jadi rentangnya ini 0 sampai pi per 2. Kemudian panjang tangga itu dihubungkan U ditambah pi. Nah, U itu, cara mencari U itu hubungannya dengan trigonometri, berarti lihat pi. Di depannya kan 2. Berarti kalau di depan per miring berarti itu sin. Berarti sin pi sama dengan 2 per U. 2 per U. Kemudian kalau yang V, ya, yang V ini, berarti hubungannya dengan yang datar ini, ya. Yang datar berarti cos theta sama dengan 2 pi, 2 per pi. Kenapa pakai cos? Karena ini di sampingnya, 2 per pi. Ya. 2 per pi, berarti pi-nya sama dengan 2 per cos. Ya. Kemudian, maka U ditambah pi berarti U-nya dirubah jadi 2 per sin theta ditambah 2 per cos theta. Nah, 1 per sin itu adalah kosekan. Kebalikan dari cos itu sekan. Berarti 2 kosekan theta tambah 2 sekan theta. Nah, ini modelnya. Jadi ini adalah fx-nya, f theta-nya. Tujuan kita adalah mencari nilai minimum ya. Kemudian dari f theta ini diturunkan ya. 2 kosekan theta berarti min 2 kosekan theta dikali cos theta atau kotangen theta. Lihat lagi ya tentang turunan. Kosekan turunannya apa? Lalu sekan jadinya 2 sekan theta dikali tangen theta. Nah, syarat stasioner adalah sama dengan 0. Ya. Ini min 2, ini 2, berarti dibagi 2. Ya, pindahkan ruas, kosekan kali kotangannya, pindahin ruas. Kemudian dirubah lagi, sekan jadi 1 per cos, tangan sin per cos. Kosekan 1 per sin, kotangan cos per sin. Ya, kemudian dikalikan, kali silang, ini cos kali cos, ini sin kali sin. Kalikan ke sin, ini cos kali cos, kalikan ke cos. Jadi sin pangkat 3 per cos pangkat 3, jadi tangan pangkat 3. Maka tangan pangkat 3 jadi tangan tetanya sama dengan 1.
maka tetanya adalah pi per 4. Karena 0 sampai tetanya adalah 0 sampai pi per 2, berarti masuk pi per 4-nya. Ya. Kemudian berarti F pi per 4. Berarti masukkan lagi tetanya itu adalah pi per 4 ya. Berarti 2 cos sekan pi per 4 tambah 2 sekan pi per 4. Hasilnya ada 2 akar 2 ditambah 2 akar 2 jadi 4 akar 2. Maka panjang tinggi minimum dari tangga ke tanah adalah panjang tangga minimum dari rumah ke tanah adalah pi 4 akar 2 meter. 4 akar 2 meter ini berapa? Pakai kalkulator ya. Akar 2 berapa dikali 4. Seperti itu. Itu adalah pemanfaatan dari penggunaan turunan pertama fungsi trigonometri untuk menentukan minimum ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.